Satu perikop, satu hari. Mari kembali lagi kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini. Bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 16, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Saudaraku, di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menyampaikan syarat-syarat mengikuti Dia. Ini terdapat di dalam ayat yang ke-24. Apa syarat orang mengikuti Yesus? Yang pertama dikatakan di sini, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya atau dengan kata lain, tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan kepentingan Kristus atau kepentingan Allah. Kemudian selanjutnya dikatakan memikul salibnya dan mengikut Aku. Memikul salibnya ini berarti Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus siap untuk mengalami berbagai macam penderitaan-penderitaan oleh karena Kristus. Kita harus siap untuk mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan karena kita mengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu, ketika ada orang berkata ikut Yesus itu enak-enak, tanpa ada kesulitan, tanpa ada tantangan, maka itu bukanlah mengikut Yesus. Karena Yesus sudah memberitahukannya di awal, ketika kita mau ikut Dia, kita memperoleh hidup yang kekal. Tetapi akan ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi di dalam perjalanan saya dan saudara mengikut Yesus di dalam dunia ini. Tidak akan pernah mulus perjalanan hidup kita mengikut Yesus. Ada tantangan, kita harus secara terus-menerus berjuang untuk tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Dan juga kita harus siap untuk menghadapi berbagai macam penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan, karena kita hidup mempertahankan iman kita di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Biarlah kita terus hidup mengasihi Tuhan dan sesama, secara vertikal dan secara horizontal. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.